Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 9 Makassar merupakan salah satu SMK bidang kemaritiman terbaik di Indonesia dan membina 5 paket keahlian, yaitu 1. Agribisnis pengolahan hasil perikanan, 2. Agribisnis perikanan air payau dan laut, ketiga teknik elektronika industri, 4. Nautika kapal penangkap ikan, dan yang kelima teknika kapal penangkap ikan. Dengan sistem pembelajaran Learn and Match dengan industri, SMK Negeri 9 Makassar mengutamakan pembelajaran berbasis produk. Produk unggulan SMK Negeri 9 Makassar yang saat ini mendapat perhatian dari masyarakat dan industri pengolahan hasil perikanan diantaranya: 1. Terasi ebi milenial, 2. Surimi, 3. Nugget, dan 4. bakso. Untuk lebih mengenal keempat produk unggulan tersebut, silakan disimak tayangan berikut. Ikan adalah salah satu dari hasil perairan yang mudah untuk dibudidayakan dan mudah pula untuk didapatkan melalui hasil penangkapan. Ikan sangat baik untuk dijadikan bahan pangan atau dikonsumsi karena ikan memiliki nilai protein dan nilai gizi yang sangat tinggi. Penganeka-ragaman produk olahan hasil perikanan perlu dikembangkan dan dapat dijadikan alternatif cara menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Pengertian dari penganeka-ragaman itu sendiri adalah pengembangan suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomis tinggi dan melebihi dari harga bahan baku. Tujuan penganeka-ragaman adalah 1. Meningkatkan nilai jual produk, 2. Meningkatkan nilai gizi produk, dan 3. Meningkatkan mutu produk. Contoh-contoh penganeka-ragaman olahan ikan yang telah lama kita kenal adalah terasi, ikan pindang, ikan asap, kerupuk ikan, kerupuk udang, dan sebagainya. Salah satu produk unggulan SMK Negeri 9 Makassar yang telah diproduksi adalah terasi ebi milenial yang dibimbing langsung oleh teman-teman dari program studi Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Untuk pembuatan terasi milenial ya, kita memerlukan ebi yang dikeringkan, kemudian dihaluskan, bisa ditumbuk, bisa di blender. Kemudian bahan lainnya itu garam dan bawang putih. Nah, kalau kita mau membuat terasi, ebinya 1 kilo, bawang putihnya berapa? 20%. 20% ya, 20% dari total bahan ebinya. Garamnya juga seperti itu, 15-20%. Jadi berapa banyak? Kita kalikan 20% dikali 300 gram itu adalah 60. Jadi 20 per 100 dikali 300, jadinya 60 gram. 300 gram ebi ditambah 60 gram bawang putih yang sudah dihaluskan juga. Kemudian kita campurkan, diaduk. Tujuannya apa pengadukan? Merata. Kemudian kita tambahkan air ya, sedikit demi sedikit sebanyak 200 ml ya, sampai adonannya kalis, bisa dibentuk. Kalis itu bisa dibentuk. Usahakan jangan langsung menambahkan air banyak, karena kalau airnya banyak bisa menyebabkan terasinya lembek sekali ya. Kalau lembek berarti kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, waktu pengeringan yang dibutuhkan semakin lama. Kemudian semakin banyak kadar air, kemungkinan mikroorganisme untuk tumbuh bisa lebih banyak ya. Jadi kenapa harus dikeringkan? Biar bakterinya itu tidak bisa
hidup di situ. Proses selanjutnya adalah kita melakukan pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan di bawah sinar matahari langsung, atau bisa juga kita menggunakan alat pengering atau kabinet dryer. Kalian tahu apa fungsinya label? Apa itu? Ya, antara lain itu ya. Sebetulnya ini adalah label itu iklan, sama saja dengan iklan ya. Nah, apa komponen-komponen yang ada dalam label? Bukan. Dia harus memuat komponen-komponen itu antara lain apa? Nama produksi, terus apa lagi? Alamat, terus apa lagi? Ya, alamat itu antara lain email. Apa lagi? Berat, ya, netonya harus ada. Kemudian masa kadaluarsa. Kemudian kalau ada izin industri, ya, apa biasanya? PIRT, ya, PIRT boleh. Kemudian ada halal, label halal ya. Tapi biasanya ini minimal punyalah dengan PIRT, izin ya, izin usaha. Legalitas itu namanya. Terasi EBI Milenial, mantap! Itulah tadi proses pembuatan terasi EBI Milenial. Semoga bermanfaat. Karena pembuatannya sangat mudah, sehingga kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Selanjutnya, kita akan menyaksikan proses pembuatan surimi dan produk olahannya. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu surimi. Surimi adalah produk daging ikan lumat yang telah dicuci dengan air garam, dipres, dicampur dengan krioprotektan dan disimpan beku. Protein larut air, enzim, darah, komponen logam, dan lemak akan dikeluarkan selama proses pencucian. Dengan demikian, ikan yang telah digiling dan telah dicuci akan mengandung sejumlah besar protein, serat yang larut garam. Surimi merupakan produk olahan perantara atau intermediate product yang digunakan sebagai bahan baku produk-produk fish jelly seperti bakso, fish cake, fish finger, kawat tempura, dan lain-lain. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan kontribusi ikan, dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Produk unggulan SMK Negeri 9 Makassar selanjutnya yang telah diproduksi adalah surimi. Silahkan simak proses pembuatannya. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi kegiatan penyiangan dan pencucian. Ikan disiangi dengan cara membuang sisik, isi perut, dan kepala. Untuk ikan yang berukuran besar, difilet dahulu, lalu dicuci dengan air bersih dingin yang mengalir. Jika sudah dicuci bersih, ikan dipertahankan selalu dalam kondisi dingin dengan menggunakan es atau menyimpan dalam alat pendingin agar mutu dan kesegarannya tetap terjaga. Pengambilan daging dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu mengerok daging dengan menggunakan sendok, atau secara mekanis dengan menggunakan alat meat bone separator. Hasil yang didapat dari proses ini adalah berupa hancuran daging ikan sebanyak 20-40% dari berat ikan utuh. Kemudian daging ikan dihancurkan dengan alat pendingin daging menjadi lumatan daging ikan yang halus. Selama proses pengolahan ikan harus selalu dalam kondisi dingin dan saniter untuk mencegah terjadinya kontaminasi maupun pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah proses pembilasan atau leaching. Proses ini meliputi pembilasan daging ikan dengan air dingin bersuhu 5-10 derajat Celcius. Perbandingan daging ikan dengan air dingin adalah 1:4 dan ditambahkan garam sebanyak 0,2 atau 0,3% dari volume air. Selama proses ini dilakukan, pengadukan agar pembilasan berlangsung sempurna.
ini dilakukan sebanyak 3 kali dan masing-masing pembilasan dilakukan selama 15 menit. Kemudian dilakukan penyaringan dan pengepresan dengan kasa nilon. Selanjutnya adalah pencampuran. Lumatan daging ikan yang dihasilkan selanjutnya ditambahkan 2,5 sampai 3% gula dan 0,2% polifosfat. Gula berfungsi sebagai bahan krioprotektif dan polifosfat berfungsi sebagai bahan pengikat air untuk mempertahankan daya ikat air atau water holding capacity. Terakhir adalah pembekuan. Surimi yang telah selesai diproses segera dikemas dalam kemasan plastik polietilen dan dilakukan pembekuan cepat sampai suhu mencapai minus 20 derajat Celcius dengan alat kontak pad freezer atau air blast freezer. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan membuat nugget ikan berbahan dasar surimi. Silahkan disimak ya. Pada proses pembuatan nugget ikan dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. 1 kg surimi produksi siswa-siswi SMK Negeri 9 Makassar, 20 gram garam, 10 gram gula pasir, 30 gram bawang putih, 20 gram bawang merah, merica secukupnya, 3 buah wortel yang dicincang halus, 3 butir telur yang diambil kuningnya saja, 300 gram tepung tapioka, minyak goreng, plastik kemas, dan label. Adapun bahan butternya adalah telur kocok, tepung terigu, air es, dan tepung roti. Proses pembuatan nugget ikan. Semua bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, garam, merica, dan gula dihaluskan. Kemudian mengambil surimi sebanyak 1 kg dan digiling sambil ditambahkan es batu sebanyak 15-30% dari berat surimi. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi sambil terus digiling bersama es batu. Kemudian tambahkan tapioka sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, masukkan wortel yang telah dicincang halus. Setelah adonan rata, masukkan adonan tersebut ke dalam loyang yang telah diolesi minyak. Ratakan, lalu kukus selama 20 menit hingga matang dan adonan tidak lengket. Angkat adonan dan dinginkan. Setelah adonan dingin, dikeluarkan dari loyang dan diiris tipis atau bentuk adonan sesuai dengan permintaan pasar. Cara membuat adonan butter adalah campurkan telur, tepung terigu yang diberi dengan air es hingga adonan sedikit encer sebagai bahan celupan. Selanjutnya nugget yang telah dingin dicelupkan ke dalam adonan butter dan dibalur tepung roti. Goreng nugget dalam minyak panas hingga setengah matang atau kurang lebih 1 menit. Angkat dan tiriskan. Setelah dingin, nugget dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan ditutup rapat dengan menggunakan sealer atau alat penutup plastik dan diberi label. Kemudian simpan nugget pada suhu beku atau freezer. Nah, itulah tadi tayangan video proses pembuatan nugget ikan berbahan dasar surimi. Produk unggulan SMK Negeri 9 Makassar berikutnya adalah bakso ikan. Bakso merupakan produk olahan yang cukup memasyarakat dan disukai konsumen
dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Namun, kadangkala bakso ikan beraroma yang kurang disukai orang, seperti aroma amis. Akan tetapi, hal ini dapat dikurangi bahkan dinetralkan dengan menggunakan surimi. Penasaran dengan proses pembuatan bakso ikan? Yuk kita saksikan video tayangan berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kg surimi, produk siswa-siswi SMK Negeri 9 Makassar, 20 gram garam, 10 gram gula pasir, 2,5 gram merica, 30 gram bawang putih, 20 gram bawang merah, 300 gram tepung tapioka, 2 gram STPP, es batu, dan plastik kemas. Langkah kerja pembuatan bakso: bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan merica dihaluskan lalu disisihkan. Kemudian kita mengambil surimi sebanyak 1 kg dan digiling dengan ditambahkan es batu sebanyak 15-30% dari berat surimi. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi sambil terus digiling bersama-sama es batu. Kemudian tambahkan tapioka, STPP, lalu aduk rata. Adonan dicetak menjadi bola-bola bakso dengan menggunakan tangan dan sendok. Kemudian rebus dalam air panas dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius atau air yang tidak mendidih selama 15 menit hingga bola-bola bakso mengapung. Bisa juga kita menggunakan alat pencetak bakso. Setelah bola-bola bakso mengapung, angkat bola bakso dan tiriskan. Setelah dingin, bakso dikemas dengan plastik kemas, lalu beli label dan disimpan dalam suhu beku atau freezer. Pembuatan produk surimi dan produk olahan dibimbing langsung oleh Ibu Dewi Utami, SSTPI, owner AHA Food. Demikian video produk kumpulan penganeka-ragaman hasil perikanan SMK Negeri 9 Makassar yang dilakukan oleh siswa-siswi jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video produk olahan lainnya. Jangan lupa tersenyum dan tetap bahagia.